Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehatnya gimana? Salam sehatnya. Kalau ditanya, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo, bicara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, harus kita awali dengan semangat supaya kita itu enggak jenuh, enggak bosan. Ya. Oke, hari ini Pak Agus akan memberikan layanan bimbing klasikal. Insya Allah kurang lebih waktunya 40 menit layanan. Jadi kami mohon anak-anak sekalian bisa memperhatikan. Oh iya, hari ini ada yang masuk? Ada ya? Ada. Si siapa? Rafa. Rafa. Kemudian? Izudin. Kenapa? Sakit? Sudah. Oh, lagi ujian ya? Iya. Alhamdulillah apa susulan kemudian. Oke, hari ini Pak Agus akan berikan layanan bimbing klasikal dengan topik bagaimana manajemen waktu. Ya, insya Allah nanti dalam pemberian layanan ini Pak Agus menggunakan project based learning. Jadi semuanya nanti akan ada penugasan membuat proyek. Karena kita akan berbicara tentang manajemen waktu. Manajemen apa sebenarnya? Memanage waktu. Apa lagi? Mengatur waktu. Ya. Titik tekannya adalah bagaimana kita seorang siswa, apalagi seorang santri harus bisa mengelola waktu 24 jam dengan baik. Ya. Nanti dalam penjelasan ini Pak Agus menggunakan materi bagaimana sih cara mengelola waktu atau memanage waktu. Oke, alhamdulillah. Ini kurang dekat ya. Kebetulan nggak panjang kabelnya. Hari ini Pak Agus akan memberikan layanan bimbing klasikal tentang layanan informasi ya atau terkait dengan pentingnya manajemen waktu. Oke, sebelum masuk materi kok kayaknya semua sih. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, sebelum masuk ke layanan pada hari ini Pak Agus mau kelihatan ya, jelas ya. Pak Agus mau ngasih es briefing dulu biar nggak ngantuk, biar pagi-pagi kebetulan cuacanya sejuk ya, mendung, enak ini, gerimis-gerimis. Untuk apa? Tidur. Jadi pola manajemen yang salah. Harusnya untuk gunakan waktu pagi ini untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Kemarin sudah melaksanakan kegiatan pas ya? Sudah selesai? Ada yang remedi? Gak ada. Tadi baru aja ya, si Rafa ya, remedi ya. Artinya susulan ya, susulan karena nggak itu kegiatan. Oke, sebelum lanjut ke inti materi, Pak Agus akan menjelaskan atau melalui media, yaitu berupa video. Bagaimana sih dampak kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik? Ya, dampaknya apa? Lewat video ini nanti antum akan belajar. Ini mohon maaf ya, tidak perlu bagus. Pak Bagus, siapkan. Ada yang udah ngantuk? Belum ya? Pagi asal ngantuk. Dingin-dingin enaknya? Tidur makan. Seperti itu. Mohon maaf. Ya ini Pak Agus sambil dari kenapa ini? Internet tidak nyambung. Buka Pak Agus download ini.
harusnya menurutku ya tetap harus karena satu hal ini insya Allah ya Pak Ustaz biar lama ya. Kita berdiri dulu. Oke, coba perhatikan. Kita akan lihat video tentang manajemen waktu, yaitu dampak dari kita tidak bisa manajemen waktu dengan baik. Ini contoh. Diperhatikan baik-baik ya. Siapa ini? Pak Suara deh, keluar deh. Jangan coba dulu deh. Terasa ya? Oke, kenapa Mama tadi seperti itu? Kenapa? Tidak bisa melihat waktu.
dia sudah punya agenda, punya jadwal, bahkan jadwal yang tidak sembarangan ya, karena harus ujian. Tapi kalau tidak zaman waktu, mungkin dia nanti cerita ya, di lanjutannya itu cerita tentang bagaimana sebab-sebabnya kenapa dia bisa sampai bangun kesiangan, telat, belum lagi harus menuju kampusnya ya. Sama seperti kita. Nah, kira-kira apa yang membuat dia bisa telat ya? Ini nanti dia akan menjelaskan. Nah, sekarang dari video ini nanti antum akan mengerti kalau saya seperti ini kemudian saya terlambat enggak? Ya, contoh masuk kelas, sudah waktunya masuk kelas atau sudah waktunya mau sekolah, sudah jam 7.15, antum mungkin masih belum selesai sarapan, masih belum selesai ini, sehingga terlambat. Harus di-manage waktunya dengan baik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini PowerPoint. Kalau tadi mencontohkan, video itu mencontohkan bagaimana akibat dari kita kurang bisa manage waktu, sehingganya apa yang menjadi schedule kita, kegiatan kita pada hari itu bisa berantakan. Padahal itu contoh tadi momen ujian, ya. Itu contoh yang sangat luar biasa. Harus kita benar-benar atur waktunya. Sama seperti kemarin waktu mau ujian, ya. Antum harus atur waktunya. Oh, hari ini jadwalnya pelajaran ini. Berarti dari malam sudah dipersiapkan. Apa yang perlu saya pelajari. Kemudian gunakan waktu-waktu yang antum bisa untuk maksimalkan untuk belajar. Jadi ketika nanti ujian sudah menguasai, sudah tidak bingung. Oke. Ini materi selanjutnya terkait dengan pentingnya manajemen waktu. Menurut antum penting nggak? Mengatur kegiatan kita. Karena apalagi santri dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dalam suatu pengawasan aturan dari pondok pesantren. Ya, saya rasa kegiatannya itu sudah padat. Ya, antum sudah banyak kegiatan. Tinggal bagaimana antum bisa mengatur waktu. Ingat, ya, saya ngerti, Pak Agus pahami. Mungkin kesibukan antum, kegiatan antum, jadwal harian antum itu banyak. Tapi kalau itu bisa di-manage dengan baik, dipola dengan baik, insya Allah kebiasaan-kebiasaan antum bisa lebih baik, ya. Karena kadang Pak Agus masih menemukan masalah-masalah di kelas itu, antum itu masih sering tidur di kelas. Nah, ini bagaimana kita bisa manage waktu dengan baik. Oke. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu itu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu sehingga melakukan kegiatan secara efektif. Ya. Jadi antum harus mengatur kegiatan antum secara efektif dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu terkait dengan manajemen waktu. Kemudian kita buat skala prioritas apa yang menjadi tugas kita, kegiatan kita, aktivitas kita. Mulai dari menentukan prioritas. Ya, kalau di pondok sudah jelas kegiatannya ini sudah ada waktunya. Tapi ketika ada waktu senggang, waktu kosong atau waktu kegiatan yang bisa antum maksimalkan dengan secara bebas, itu antum maksimalkan dengan yang baik, dengan hal yang menurut antum penting, bisa atau tidak, nanti kami lanjutkan. Fokus pada tugas yang paling penting, ya, dan kemudian terlebih dahulu jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk istirahat. Ingat ya, kita ini manusia, butuh istirahat. Ya, 24 jam kita ditakdirkan Allah satu hari satu malam kita gunakan waktu. Berapa waktu kita untuk istirahat, tidur malam,
ya. Kemudian perlu nggak kita tidur siang? Qailullah, ya kalau dalam istilah agama sunnahnya, ya. Ada hak tubuh kita untuk istirahat. Kemudian yang paling penting, antum harus buat jadwal harian apa yang menjadi kegiatan antum dalam satu hari itu, ya. Contoh hari Senin, kegiatannya apa? Mau tidur sampai kegiatan mau tidur lagi, ya. Antum sudah hafal jadwalnya, schedule-nya. Tinggal bagaimana antum dari kegiatan-kegiatan itu mana yang menjadi prioritas, yang wajib mendesak ketika waktunya sudah datang harus dilakukan, ya. Contoh KBM, waktu sarapan, ya. Karena waktu sarapan kita bukan waktu, harus disiplin waktu sarapannya juga, ya. Terus jangan lupa menyediakan waktu untuk istirahat dan makan, ya. Kalau sudah ditentukan makan jadwal makannya. Karena kita ketahui namanya waktu itu tidak bisa digantikan, ya. Waktu itu tidak bisa diganti. Kalau antum sudah lewat hari kemarin, ya, tidak mengikuti ujian kemarin, berarti antum besok harus mengikuti kegiatan selanjutnya. Kemudian waktu dapat melenakan, ya. Kadang kita terlena oleh waktu, senang main, ya. Kemudian waktu adalah momen yang sangat indah, ya. Dalam artian kita tidak bisa meninggalkan masa lalu, ya. Kita harus mengukir masa lalu dengan yang baik-baik. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kriteria prioritas kuadran waktu, itu kegiatan-kegiatan yang kita susun itu nanti kita kategorikan berdasarkan kuadran waktunya, yaitu penting mendesak. Kalau penting mendesak berarti apa? Harus dilakukan, dilaksanakan karena penting dan mendesak. Contohnya apa? Sholat, ya. Kegiatan sholat. Satu lagi, makan. Jadwalnya makan sarapan harus dilakukan. Jadi tidak boleh menunda-nunda, ya. Apalagi kita di pesantren ada regulasi waktu yang sudah ditentukan. Kemudian tidak penting dan mendesak. Yang ini kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan antum tidak penting tapi mendesak juga, ya, perlu dilakukan, ya. Kemudian penting dan tidak mendesak. Kegiatan ini penting tapi bisa nanti lagi lah, ya. Itu penting tidak mendesak. Dan yang keempat, tidak penting tidak mendesak. Nah, jadi ini kegiatan apa itu? Ya kayak ngobrol main-main yang tidak ada tujuannya. Tapi kalau ngobrolnya ada tujuannya, yaitu mungkin penting tapi tidak mendesak, ya, karena kita berkomunikasi dengan kelas. Kemudian dalam jurnal kegiatan nanti setelah ini Pak Agus akan menugaskan antum membuat jadwal kegiatan sehari-hari, ya. Nanti antum klasifikasikan mana yang penting mendesak, mana yang penting tidak mendesak, mana yang tidak penting dan tidak mendesak, dan mana yang tidak penting tapi mendesak, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak, ya. Saya rasa kegiatan antum itu dari 24 jam itu ada kegiatan-kegiatan yang mungkin klasifikasinya tidak mendesak, karena tidak penting juga, ya. Nanti dibuat, ya. Jadi ambil waktu luang. Jadi Bapak yakin antum di sini 24 jam masih ada waktu luang, ya. Jangan lupa untuk mengisikan waktu luangnya untuk hobi, ya. Saya perhatikan setelah apa itu kadang masih banyak anak yang hobi main futsal, monggo itu waktu luang, jangan digunakan untuk yang tidak produktif. Ya, kalau hobinya main bola silakan, kalau memang sudah ada waktu luang atau waktu yang bisa digunakan untuk olahraga atau istirahat juga bisa digunakan di waktu istirahat, karena waktu luang adalah penting untuk menjaga keseimbangan. Jadi supaya kita tidak bosan, tidak boring, ya.
terus tidak itu aja kegiatannya, ya mungkin bosan. Oke, salam sukses. Terima kasih. Oke, setelah ini Pak Agus akan membagikan LKPD-nya. Antum bawa buku semua ya. Silakan nanti ditulis nama, kemudian diisi kurang lebih waktunya 8 menit lah, lama-lama ya. Tapi kegiatannya sudah rutin atau laksanakan. Ayo dibagi ke belakang. Langsung diisi. Waktunya 8 menit, sudah lama-lama. Jawab selesai. Kalau tidak jelas, bisa bertanya. Ya. Sudah. Oke, silakan diisi, tulis nama, kelas, kemudian kegiatannya diurut. Dari kita bangun pagi ya. Ya, kita awali dari bangun pagi, ya. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, ya. Jadi kan aktivitas terakhirnya nanti tidur, ya. Aktivitas pertamanya yang ditulis bangun pagi jam berapa? Biasanya jam 4. Nah, setelah bangun pagi ngapain? Nah, ya pokoknya sampaikan secara jujur, ya. Kalau ada waktu antum, contoh, saya bangunnya biasanya sama apa? Saya sholat tahajud, monggo. Kalau memang itu antum lakukan, menurut antum itu prioritas enggak sholat tahajud? Mendesak enggak? Penting enggak? Oke, bagi saja waktu 8 menit. Insya Allah selesai. Nanti aku minta salah satu bisa maju, ya, memberikan presentasinya atau menyampaikan hasil tugasnya. Silakan isi. Kalau yang bingung boleh bertanya. Roji, Cak, saya mulai itu waktu kita melakukan aktivitas itu mulai jam berapa? Sholat subuh kita kan sekarang jam 4.20. Tulis saja 4.20. Sampai kita tidur lagi. Terus keluar waktunya nomor 1 itu penting dan mendesak. Contohnya aja, menurut antum kegiatan itu, aktivitas itu penting mendesak enggak? Kalau sholat jelas penting dan mendesak karena waktunya ditentukan mendesak. Tapi kalau seperti mungkin belajar itu waktunya kecuali KBM ya, belajar mandiri ya, kecuali belajar malam sudah ditentukan. Jadi penting bisa. Kalau yang nggak penting apa contohnya? Ngobrol ya. Jadwal antum contoh jam 10 harus sudah tidur, tapi mungkin ada yang nggak bisa tidur jam 10. Apa aktivitasnya? Ya, tulis saja. Saya nyucinya malam. Enggak apa-apa. Mencuci baju. Nah, karena ada yang
Mungkin jam 10 itu waktu untuk mencuci baju. Oke, Zaki sudah selesai? Boleh? Ayo, ditulis semua kegiatannya. Harapannya ini menjadi acuan antum, schedule antum ketika antum nanti melakukan aktivitas. Dan antum sudah setiap kali melakukan. Nah, nanti tinggal nanti waktu-waktu yang luang itu antum gunakan untuk apa? Ya. Oke, 3 menit lagi. Ini penulangan ini antum mengekspresikan, menuliskan kegiatan antum selama di pondok dalam 24 jam tiap harinya. Pak Agus pengen tahu kegiatan antum apa saja sih, terutama di waktu-waktu senggang, waktu luangnya. Pemanfaatannya itu apa? Halnya masuk prioritas apa bukan? Penting atau bukan? Itu nanti dikumpul, nanti Pak Agus lihat, ya, jadi bahan Pak Agus nanti ketika mau membuat layanan. Oke, sudah? Jaki sudah? Rosa? Belum? Pak Agus ini. Jangan mikir lama, kan kegiatannya udah urutan. Antum udah melakukan setelah ini ngapain, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain, sudah rutin. Ya. Ini kegiatan yang normal ya, setelah waktu ujian ya. Kegiatan yang normal mungkin setelah sholat duha, tahdir, sholat duha, itu apa biasanya? Tahfiz, ya, tahfiz pagi. Kemudian KBM jam berapa sampai jam berapa itu dituliskan. Nah, tidak sudah? Belum ya. Dua menit lagi, ayo. Karena waktu kita agak terbatas, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Ada yang bingung menentukan kegiatannya masuk prioritas yang mana ya Pak? Nomor 3. Ya. Itu yang ngerti, yang jalani antum semua, siswa semua, santri semua. Ya, menurut persepsi antum, itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu wajib apa enggak? Maksudnya penting, mendesak enggak? Itu disesuaikan dengan ya. Yang penting Pak Agus pengen antum bisa memanage waktu yang ada di pondok pesantren ini 24 jamnya, mana waktu untuk sekolah, waktu untuk belajar, waktu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren ini dengan baik. Ya. Dan harus komitmen ya, mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren. Oke, silakan yang sudah Pak Agus pengen ngerti dipresentasikan.
Satu aja nggak apa-apa. Sepakat sudah? Belum. Oke, sudah ya. Kayaknya kok malah jadi kayak beban. Oke, tinggal dulu dia aktivitas nanti sehari-hari. Oke, sebelum nanti presentasi, Pak Agus pengen ngasih briefing dulu. Tadi lupa ya, tidak harus tampilkan. Dan langsung materi. Oke, biar nggak stres, kita FBIP dulu, tes konsentrasinya tuh, ya. Pertanyaannya apa? Sebutkan warna dalam tulisan. Tulisannya itu warnanya apa? Ya. Oke, lanjut. Warnanya? Jangan ragu, konsentrasi. Yang ditanyakan adalah warna tulisannya. Ayo, lanjut. Putih, hitam, biru, hitam, ungu, biru, merah, putih, kuning, biru. Nah, sudah ada konsentrasi. Putih, hijau, merah, kuning, biru, hitam, Hijau, hijau. Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Oke. Ini terkait supaya kita nggak boring lah ya. Oke, sudah selesai. Tambah selesai ya, lama ya. Oke, Zaki selesai. Selesai? Ayo, sampai selesai. Sampai dari bangun sampai tidur lagi. Ya, aktivitasnya apa? Oke, konsentrasi lagi. Ayo sih ngerjain ya. Jajah. Pada waktu. Oke, sekarang salah satu yang sudah selesai bisa mempresentasikan
Dilanjutkan setelah suci ngobrol jam 14.50 sampai 15.15. Pelajaran tidak penting dan tidak mendesak. Setelah ngobrol, sholat asar dari jam 15.15 sampai jam 16.00. Pelajarannya penting dan mendesak. Pas sholat asar halaqah maghrib sore dari jam 16.00 sampai jam 17.00. Pelajaran waktu penting dan mendesak. Setelah halaqah sore, olahraga dari jam 17.00 sampai 17.30. Pelajaran penting dan tidak mendesak. Olahraga ini kita dari jam 17.30 sampai 17.50. Pelajaran waktu penting dan mendesak. Kita mencetak sholat maghrib dari jam 17.50 sampai 18.15. Pelajaran waktu penting dan mendesak. Setelah sholat maghrib, makan malam dari jam 18.15 sampai 18.45. Pelajaran waktu penting dan mendesak. Setelah makan malam, ikhlas asrama dari jam 18.45 sampai 19.20. Pelajaran waktu penting dan mendesak. Setelah ikhlas asrama salat isya dari jam 19.20 sampai jam 20.00. Setelah salat isya belajar malam di kelas dari jam 20.00 sampai 20.50. Setelah belajar malam ada apel malam dari jam 20.50 sampai 21.00. Setelah apel malam salat taib dari jam 21.00 sampai 21.10. Pelajaran waktu penting dan mendesak. Setelah salat taib membaca Al-Mulk dari jam 21.00 sampai 21.25. Pelajaran waktu penting dan mendesak. Setelah baca Al-Mulk ngobrol sebentar dari jam 21.25 sampai jam 22.00. Setelah ngobrol tidur malam dari jam 22.00 sampai 04.00. Pelajaran waktu penting dan mendesak. Sudah tergambar ya. Zaki sudah membuat, saya rasa semuanya sudah membuat kegiatannya sesuai dengan aktivitas yang antum lakukan sehari-hari. Ya, intinya karena kegiatan kita di pondok pesantren itu sudah sesuai jadwalnya, ada waktunya, waktu sholat, waktu makan, bahkan waktu tidur pun di jadwal sudah ditentukan. Jam berapa kita tidur? Tidur malam jam 10. Ya. Selesai dari baca surat Al-Mulk langsung tidur. Ya. Tapi biasanya ada nggak setelah baca surat Al-Mulk masih mainan, masih ngobrol? Nah, ada. Nah, antum pun bisa jujur aja. Oke, terima kasih Jami. Kita kasih aplaus untuk Jami sudah kegiatan antum mewakili, ya. Saya rasa sama karena antum di asrama, kemudian kegiatannya juga sama. Mungkin yang membedakan adalah pemanfaatan waktu luangnya. Ya. Tadi Pak Agus dengar Zaki setelah selesai sekolah itu tidak tidur tapi digunakan untuk mencuci, ya, mencuci baju. Ya, karena kita harus mandiri disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, mau biasanya kalau cuci itu kalau nggak pagi, ya waktu MCK itu, atau waktu siang, kadang ada yang malam, ada ya? Ya, sebelum tidur kita cuci dulu. Ya, itu bagus. Artinya kegiatan-kegiatan yang seperti itu penting, tapi tidak mendesak. Ya. Tapi kalau yang nyucinya seminggu sekali itu harus nyuci. Ya, jangan sampai kita nyucinya seminggu sekali atau 3 hari sekali. Ya, usahakan nyucinya dikit-dikit, tapi tiap hari nyuci. Ya, apalagi sanksi kita jaga kesehatan ya. Oke, mungkin dari yang tadi sampaikan bahwa pentingnya manajemen itu supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik, mana space waktu yang benar-benar kita prioritaskan belajar untuk mengikuti kegiatan wajib yang lebih santai. Nah, itu sudah ditentukan dan saya rasa ini menurut Pak Agus
ruangnya. Karena aku juga berharap ada space waktu untuk tadi menyalurkan hobinya, untuk istirahat, untuk tidur siang, terus tidurnya tidak terlalu malam. Oke, sudah paham semua? Mengatur waktu. Ya, jadi karena kita di asrama waktunya sudah diatur, tinggal kita bisa mengatur waktu yang luang-luangnya itu untuk hal-hal yang bisa produktif atau untuk istirahat. Jangan malah kita menggunakan waktu yang tidak bermanfaat. Oke, Pak Agus bagikan refleksi hasil kegiatan pada hari ini, pemahaman antum tentang materi yang disampaikan, kira-kira dijawab. Sini ada pilihan, nanti pernyataannya apa, pilih setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Ya, ini dijawab nanti dikumpulkan setelah kegiatan ini berakhir. Oke, ngisi ini 5 menit, hanya 5 menit. Cuma baca langsung contoh-contoh saja. Ya. Sesuai dengan apa yang antum dapatkan pada kegiatan hari ini. Ya. Langsung diisi. Ada yang kurang? Sudah semua? Oke. Diisi. Dibaca langsung di antum respon cepat. Apa? Setuju, sangat setuju. Ada teknisnya ya. SS itu sangat setuju. Kemudian S setuju, KS kurang setuju, dan STS tidak setuju, sangat tidak setuju. Oke, Oke, 1 menit lagi. Natural aja, ya. Kalau memang dari layar ini ada yang tidak setuju atau kurang setuju, itu saja. Sesuai pernyataannya kita harus sampaikan. Oke, tinggal nanti dikumpul kedua kelasnya, silakan dikumpul nanti hasilnya. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai ke kegiatan akhir. Yang jelas apa yang menjadi kegiatan kita dalam sehari-hari, kita punya skala prioritas, kita manage, karena kita yang bisa memanage diri kita sendiri, kegiatan kita. Ini menurut antum mendesak apa enggak, ini atau enggak, itu antum sendiri yang bisa mengetahui. Oke, lebih dan kurangnya Pak Agus mohon maaf. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang dengan bimbingan praktikal yang selanjutnya. Mungkin kita harus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Terima kasih. Habis ini pelajarannya Pak? Kosong. Jalan Pak Tiki. Oke, dibantu dirapikan rekornya. Ketua kelas dikumpulkan